Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Manajer tim Ducati, Davide Tardosi, mengungkapkan adanya perbedaan respons antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez usai sesi tes di Aragon di mana Ducati mencoba fairing baru. Komponen aerodinamis ini dirancang untuk meningkatkan cengkraman ban belakang dan kelincahan motor di tikungan yang merupakan dua aspek penting dalam performa di lintasan. Menurut Tardosi, Bagnaia menunjukkan reaksi positif dengan senyum dan kebahagiaan, sementara Marquez tampak lebih ragu dengan tanda tanya dalam ekspresinya. Namun Tardosi memahami perbedaan ini. Marc sudah memiliki motor yang bekerja dengan sangat baik untuknya, jadi wajar jika ia lebih berhati-hati menilai perubahan. Fairing baru yang diuji dirancang agar motor lebih stabil saat akselerasi dan lebih gesit di sektor teknikal. Tardosi menambahkan bahwa pihaknya meminta para ahli aerodinamika untuk mencari peningkatan di segala aspek, meski mengakui hal itu tidak mudah dicapai. Jika hasil tes menunjukkan peningkatan signifikan, fairing tersebut berpotensi langsung digunakan pada seri berikutnya di Mugello. Tardosi menegaskan bahwa pengembangan ini adalah proses kolaboratif dan masukan dari para pembalap akan menjadi dasar utama untuk langkah pengembangan selanjutnya. Andrea Dovizioso menyampaikan kekhawatirannya terhadap performa menurun yang ditunjukkan Pecco Bagnaia musim ini. Dalam wawancara dengan GP1, Dovi menilai bahwa ada faktor teknis yang menghambat performa Bagnaia, meskipun tidak bisa dipastikan seberapa besar pengaruhnya. Namun ia percaya bahwa kekuatan mental Bagnaia akan menjadi kunci. Dia manusia, dan kami tidak bisa menilai hanya dari luar. Seorang juara harus tetap tenang dan tidak terlalu fokus pada jarak poin. Mugello akan datang, itu lintasan favoritnya, jadi saya pikir segalanya bisa mulai membaik di sana. Di sisi lain, Dovi juga memuji perkembangan Alex Marquez yang dinilainya makin matang dan kompetitif. Sekarang dia punya pengalaman 2 tahun dan merasa semakin nyaman. Perbedaan antara motor pabrikan dan satelit sudah tak terasa lagi. Dengan performa Alex yang makin konsisten, bukan tidak mungkin posisi adik dari Marc Marquez ini bakal menggusur posisi Bagnaia sebagai tandem dari The Baby Alien. Honda Racing Corporation atau HRC resmi menunjuk Takaaki Nakagami sebagai pengganti Luca Marini yang masih absen akibat cedera parah yang dialaminya dalam uji coba Suzuka 8 Hours. Absennya Marini di Aragon sempat diatasi tanpa pengganti berkat kelonggaran regulasi. Namun kini Honda diwajibkan menurunkan 2 pembalap. Selain Nakagami, Honda juga memiliki Alex Espargaro sebagai pembalap uji. Espargaro sendiri sempat turun sebagai wildcard di musim ini, namun ia telah mengisyaratkan keengganannya untuk kembali balapan penuh. Jika Marini masih belum pulih, Honda kemungkinan akan mempertimbangkan kembali nama Espargaro sebagai opsi pengganti untuk seri-seri selanjutnya. Enea Bastianini mengungkapkan kekecewaannya usai sesi tes pasca balap di Aragon. Pembalap Italia itu secara terbuka menyatakan bahwa hasil kerja keras pabrikan belum sesuai dengan kebutuhannya di lintasan. Secara umum saya mengharapkan lebih banyak lagi. Pabrikan bekerja keras tetapi apa yang dihasilkannya tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Kekecewaan Bastianini semakin dalam ketika melihat Maverick Viñales tampil dominan di puncak klasemen waktu. Meski menyadari bahwa Viñales mungkin menggunakan kompon ban non-standar, Bastianini tetap menilai bahwa rekan setimnya itu telah mampu menemukan kenyamanan dan efektivitas dengan RC16. Dengan hanya finish ke-16 dalam tes tersebut, Bastianini kini menghadapi tantangan serius bersama KTM. Perbedaan performa yang mencolok dengan Viñales menandakan bahwa adaptasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal pendekatan mental dan pemahaman filosofi balap pabrikan Austria tersebut. Jika tak segera menemukan ritme, posisinya tentu berada dalam tekanan lebih besar di sisa musim ini. Toprak Razgatlioglu memberikan pujian untuk manajer pribadinya
Kenan Sofuoglu setelah resmi bakal membalap di MotoGP pada 2026 mendatang. Toprak yang kini membalap untuk tim BMW World Superbike diumumkan akan memperkuat tim satelit Yamaha Pramac pada musim depan. Dalam wawancara dengan MotoGP, juara bertahan World Superbike tersebut berterima kasih kepada Sofuoglu yang membawanya ke MotoGP. Bagi saya semuanya mudah karena itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan Kenan. Ia berbicara dengan beberapa merek, akhirnya kami menandatangani kontrak dengan Yamaha. Terima kasih kepada Kenan, untuk karir saya ia telah membangunnya selangkah demi selangkah. Dan akhirnya kami pindah ke MotoGP. Terima kasih banyak untuk ini. Ia lebih dari sekadar saudara, ia seperti keluarga. Saya senang bisa bekerja dengannya. Jack Miller masih memiliki peluang besar untuk tetap berlaga di MotoGP pada musim 2026, meskipun tim prima Pramac Yamaha mengalami perombakan besar. Dengan Toprak Razgatlioglu yang telah dikonfirmasi sebagai salah satu pembalap Pramac untuk musim depan, perebutan kursi kedua antara Jack Miller dan Miguel Oliveira pun semakin ketat. Ya, performa dua rider Pramac musim ini belum begitu mencolok. Miller yang tampil angin-anginan berada di posisi ke-16 klasemen dengan hasil terbaik finish kelima di Kota. Sementara Miguel Oliveira bernasib lebih buruk karena cedera yang dialaminya di Argentina. Kondisi ini memberikan keunggulan tersendiri bagi Miller dalam memperebutkan kursi. Karena selain unggul dari segi perolehan poin, Miller juga menunjukkan nilai penting lewat kontribusi teknisnya untuk pengembangan M1. Dilansir dari Motorcycle Sport, Yamaha sendiri memberi Miller tenggat waktu hingga pertengahan musim untuk membuktikan dirinya. Dengan pengalaman, dedikasi, dan hubungan eratnya dengan tim teknis Yamaha, Miller masih berpeluang besar untuk mempertahankan topraknya di grid MotoGP 2026 bersama Razgatlioglu. Pembalap Yamaha Blue Crew Evan Bros Team Ken Ongku sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World SSP Emilia-Romagna 2025 di sirkuit Misano, Italia. Pembalap Turki ini diikuti oleh Jaume Masia di posisi kedua, sementara posisi ketiga ditempati rider Renzi Corse Ducati Valentin Debise. Di sisi lain, pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra juga mampu meraih poin penting dalam balapan kedua di Misano. Aldi finish ke-13 dan berhak mengamankan 3 poin yang membuatnya berada di peringkat ke-11 klasemen sementara World SSP 2025. Sang juara bertahan World Superbike, Toprak Razgatlioglu, sukses merebut kemenangan dalam balapan kedua World Superbike Emilia-Romagna 2025. Pembalap Turki ini diikuti oleh duet pembalap Aruba.it Racing Ducati, Nicolo Bulega di posisi kedua dan Alvaro Bautista di posisi ketiga. Berikut hasil Race 2 World Superbike Emilia-Romagna 2025. Pembalap Mercedes AMG George Russell berhasil keluar sebagai pemenang di Formula One GP Kanada 2025. Pembalap asal Inggris ini mengalahkan sang juara bertahan, Max Verstappen yang harus puas finish di urutan kedua. Sementara di posisi ketiga ditempati rekan setim Russell, Kimi Antonelli. Berikut hasil Formula One GP Kanada 2025.